Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Mouse episode ke-19. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Jin A akhirnya bertemu dengan Seo Jun. Jin A meminta agar Seo Jun memberitahukan di mana keberadaan anak dari detektif Park. Namun Seo Jun justru mengatakan ia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan anak Dr. Sung. Hal tersebut membuat Jin A terkejut. Seo Jun pun menjelaskan bahwa ia mengetahui apa yang selama ini Jin A sembunyikan darinya. Sejak ia menemukan alat pemutar musik yang ternyata musiknya sama dengan musik yang pernah ia putarkan untuk anak yang sedang dikandung oleh Jin A. Karena ingin mencari tahu siapa pemilik alat pemutar musik tersebut, membuat Seo Jun berpura-pura menerima permintaan kepala sekretaris kepresidenan untuk mengoperasi Barem. Namun tanpa sengaja saat sedang menyelinap di rumah sakit, Seo Jun justru mendengar pembicaraan Jin A saat sedang menjenguk Dr. Sung yang saat itu dalam kondisi koma. Akhirnya Seo Jun mengetahui bahwa Barem adalah anak kandung ia bersama dengan Jin A. Hal itu yang akhirnya membuat Seo Jun memutuskan untuk benar-benar melakukan operasi karena ingin menyelamatkan anaknya dan agar ia memiliki seorang penerus. Dengan mengorbankan Dr. Sung yang saat itu sebenarnya kondisinya stabil dan berkemungkinan besar untuk sembuh. Namun agar Seo Jun bisa menyelamatkan Barem, Seo Jun justru berpura-pura untuk rela bahwa ia harus mengorbankan anaknya yang telah berbuat jahat. Sementara itu, Mochi yang kembali mencari tahu latar belakang Dr. Sung justru mendapatkan hasil tes DNA antara Dr. Sung dan Seo Jun yang menyatakan mereka berdua tidak memiliki hubungan darah, serta hasil tes lainnya yang menyatakan bahwa memiliki hubungan darah, namun namanya tidak tertulis di hasil tes DNA tersebut. Sedangkan Barem setelah mendengar semua perkataan dari Mikaela yang mengulang semua perkataan Dr. Sung saat menemuinya, dan juga Barem kembali teringat dengan beberapa perkataan dari Seo Jun, membuat Barem akhirnya mengetahui bahwa ia adalah anak kandung dari Seo Jun. Bongi yang akhirnya melihat bekas luka di tangan Barem merasa syok. Dan saat Barem terbangun, Barem pun mempertanyakan alasan Bongi berada di rumahnya. Bongi pun hanya bisa beralasan bahwa ia datang ke rumah Barem untuk memberitahukan bahwa kini Mochi telah mengetahui bahwa Barem lah yang mencelakai Kang Duk-soo. Barem pun mengakui bahwa ia sendirilah yang mengakui perbuatannya tersebut kepada Mochi. Ternyata saat Dr. Sung masih dalam kandungan dan Barem baru saja dilahirkan, Jin A dan ibu kandung produser Choi memutuskan untuk saling menukar anak mereka. Dan jika suatu saat anak mereka tumbuh dengan sikap seorang psikopat, maka Jin A ataupun ibu Dr. Sung berhak untuk mencelakai anak yang mereka rawat. Setelah pulang, akhirnya produser Choi mengetahui bahwa anaknya telah dibawa oleh ibu kandungnya dan mengalami kecelakaan. Produser Choi pun menjenguk ibunya yang sedang dalam kondisi tidak baik akibat kecelakaan yang ia alami. Produser Choi juga meminta maaf kepada ibunya karena dulu ia meninggalkan adiknya yang akhirnya membuat adiknya mengalami kecelakaan. Tidak lama kemudian Jin Ah menghubungi produser Choi untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada anak produser Choi. Dan saat akan keluar dari rumah sakit, produser Choi justru bertemu dengan detektif Park yang sedang menggendong anak produser Choi.
Namun produser Choi belum berani mengakui bahwa ia adalah anak dari detektif Park yang sampai saat ini masih dicari oleh detektif Park. Sedangkan Mochi terus mencari tahu keterkaitan Dr. Sung dengan kasus Cikuk. Namun Mochi akhirnya teringat bahwa dalam kasus Cikuk ia hanya banyak mendapat keterangan dari Barem semata tanpa ada bukti lainnya. Hal itu membuat Mochi merasa curiga apakah Barem berkata jujur atau tidak saat itu. Kapten yang melihat sikap Mochi yang tiba-tiba marah pada Barem dan detektif Lee yang akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, membuat Kapten meminta detektif Shin dan detektif Kang untuk diam-diam menyelidiki Barem. Jin Ah akhirnya bertemu dengan produser Choi. Ia mengakui tujuannya berpura-pura menjadi pengasuh anak produser Choi hanya karena ingin bertemu dengan anak Dr. Sung. Namun produser Choi yang telah mengetahui bahwa Barem anak kandung Seo Jun dari informasi yang diberikan oleh Daniel yang kebetulan melihat foto Barem bayi menggunakan baju yang dijahit sendiri oleh ibu Daniel. Hal itu membuat produser Choi marah karena selama ini Dr. Sung sangat menderita menjadi anak dari Seo Jun. Ia pun tidak ingin anaknya akan bernasib sama dengan apa yang dirasakan oleh Dr. Sung dan ingin mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Mochi masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa bukan Barem pelaku sebenarnya. Sedangkan Bongi ingin membuktikan bahwa bukan Barem juga pelaku yang melukai neneknya. Namun saat ia kembali memeriksa barang-barang milik neneknya di malam kejadian itu, ia justru menemukan bukti yang mengarah kepada Barem. Dan saat Bongi mendatangi rumah Barem, ternyata Barem telah pergi dan diikuti oleh seorang pria yang akhirnya diketahui oleh Barem dan membuat pria tersebut mengikutinya sampai ke atas kapal. Namun saat kapal hampir saja berlayar, Barem bergegas untuk turun tanpa sepengetahuan pria tersebut. Akhirnya Barem menemukan keberadaan bibinya. Awalnya Barem sangat terlihat emosi. Namun akhirnya Barem dan bibinya bisa membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Bibinya pun mengakui bahwa ia sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan Barem. Ia ditugaskan oleh petinggi organisasi OZ untuk mengawasi Barem. Awalnya tugas tersebut merupakan tugas dari Song Suho. Namun saat akan melindungi Barem yang hampir saja dilukai oleh ibunya, tanpa sengaja Song Suho justru melukai keluarga Barem. Karena merasa bersalah, Song Suho pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari organisasi OZ. Rupanya organisasi OZ juga mengetahui bahwa Dr. Sung dan Daniel mengetahui rencana mereka. Organisasi OZ juga rupanya berencana untuk mencelakai Barem. Namun sayangnya Dr. Sung yang duluan sampai di rumah Barem dan melukai Barem. Mochi yang masih terus kembali menyelidiki kasus yang dituduhkan kepada Dr. Sung kembali teringat dengan perkataan Dr. Sung sebelum meninggal. Saat Mochi menanyakan di mana keberadaan Hankook, rupanya Dr. Sung menyebutkan nama tempat tinggal Barem. Kapten meminta agar detektif Shin untuk kembali menyelidiki di mana keberadaan Barem saat beberapa kasus sedang terjadi. Namun detektif Shin justru mendatangi rumah Barem dan masuk secara diam-diam dan menemukan laptop milik Kim Jun Sung, teman Dr. Sung yang juga menjadi korban. Hal tersebut membuat detektif Shin membawa laptop tersebut ke kantor. Namun Mochi yang sedang berada di lokasi rumah Barem justru tidak mengangkat telepon dari detektif Shin. Rupanya bibi Barem masih menyimpan data penelitian dari organisasi OZ dan menyerahkannya kepada Barem. Dalam data tersebut, sejak awal Barem dan Dr. Sung sama-sama bisa mengendalikan naluri mereka. Namun tidak ada alasan lain bagi organisasi OZ untuk terus mengawasi Dr. Sung yang akhirnya membuat mereka tidak melanjutkan untuk mengawasi Dr. Sung.
Sedangkan kepada Barem, mereka justru memancing Barem dengan memberitahukan lokasi keberadaan Song Suho, pelaku yang telah mencelakai keluarga Barem. Detektif Shin yang masih belum bisa memulihkan data dari laptop Jun Song justru bertemu dengan Detektif Lee yang beralasan bahwa ia datang ke kantor untuk mengambil barang-barangnya. Namun saat Detektif Shin akan pulang, Detektif Lee berusaha menahannya dan mengajaknya minum bersama. Sayangnya Detektif Shin yang baru saja mendapat kabar dari istrinya mengenai hasil USG yang dijalani justru ingin segera pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Detektif Shin bertemu dengan seorang pria yang ingin merebut laptop dari tangan Detektif Shin. Namun karena berusaha mempertahankan laptop tersebut, membuat pria tersebut akhirnya melukai Detektif Shin yang akhirnya membuat Detektif Shin harus kehilangan nyawanya. Mochi yang mendapat kabar tersebut langsung mendatangi lokasi, namun Mochi justru berpikir bahwa pelakunya adalah Barem. Tapi menurut Detektif Kang, bukan Barem pelakunya karena ia telah mengecek keberadaan Barem yang saat ini sedang berada di Pulau Jeju. Begitu juga dengan Bongyi yang berpikir bahwa Barem adalah pelakunya dan langsung mendatangi rumah Barem. Sayangnya setelah berada di rumah Barem, Bongyi justru dibekap oleh seseorang. Karena merasa sedih kehilangan Detektif Shin, membuat Mochi melukai tangannya. Karena tahu Mochi tidak akan pergi ke dokter, membuat Kapten meminta dokter datang ke ruangannya yang ternyata dokter tersebut menemukan obat yang dikonsumsi oleh Barem. Karena merasa penasaran dengan kandungan obat yang dikonsumsi Barem, Mochi pun mendatangi rumah sakit. Namun sayangnya dokter yang memberikan obat tersebut kepada Barem justru berusaha menghindari saat ditanya oleh Mochi. Mochi yang berhasil mendapatkan nomor telepon yang terakhir kali dihubungi oleh sang dokter meminta bantuan Detektif Kang untuk mengecek lokasi penelpon yang ternyata berada dari beberapa titik, namun berada di sekitar kediaman Kepala Sekretaris Kepresidenan. Sementara itu setelah tiba di ruangan kerjanya, Kepala Sekretaris Kepresidenan justru merasa terkejut melihat Barem telah berada di dalam ruangannya. Siapa sebenarnya yang telah membekap Bongyi dan bagaimana kondisi Bongyi setelahnya? Serta apa hubungan Kepala Sekretaris Kepresidenan dengan kasus yang telah terjadi? Sekian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, sampai ketemu di video selanjutnya.